Bab 126, Emas terkubur di pasir. Yerong sangat senang mendengar kata-kata ini. Saudara Jiang, apakah ini berarti Anda telah menerima? Bicara yang baik, kita semua adalah emas yang terkubur di pasir, kilau kita tersembunyi sementara. Namun, Anda dan saya bukan tipe orang yang menerima terkubur di pasir selamanya. Mungkin, Anda dan saya bekerja sama akan menjadi keputusan yang ideal. Petik 2. Papa. Yerong bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, kepuasan seperti itu. Jiang Chen, aku, Yerong, sudah lama tidak bertemu seseorang yang lugas sepertimu. Ayo, mari kita minum. Minum. Jiang Chen telah berlari ke sana kemari sejak dia bereinkarnasi ke dunia ini. Dia hampir tidak punya kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Selain Fatisuan dan Hubing Yue yang ditinggalkan oleh pendahulunya, dia hampir tidak memiliki siapapun yang bisa dia sebut sebagai teman. Putri Gouyu mungkin bisa dihitung sebagai satu, tetapi hubungan antara keduanya pada dasarnya telah melampaui batas persahabatan. Adapun yang lain, mereka adalah kerabatnya atau bawahannya. Yerong ini adalah orang pertama yang dia rasa bisa bergaul dengan baik, dan seseorang yang bisa berteman dengannya. Setidaknya, mereka berdua adalah burung berbulu. Saudara Jiang, saya merasa seperti kita adalah teman lama meskipun ini adalah pertemuan pertama kita. Ambil busur dayu ini dan tempat anak panah ini sebagai hadiah ucapan selamat saya. Ada 36 anak panah di dalamnya yang membentuk satu set dengan busur. Panah surgawi harus menyertai busur yang berharga untuk menyebarkan keefektifannya yang terbesar. Petik 2. Yerong dalam suasana hati yang baik ketika dia menemukan keduanya memiliki banyak kesamaan setelah minum beberapa cangkir anggur dengan Jiang Chen. Pangeran Ye, jangan panggil aku Saudara Jiang. Anda harus 1 atau 2 tahun lebih tua dari saya, Anda bisa memanggil saya Jiang Chen atau Saudara Kecil Jiang. Petik 2. Hehe, kalau begitu aku akan memanggilmu adik laki-laki Jiang atau saudara lelaki yang bijaksana. Oh benar, Jiang Chen. Busur dayu ini hanya akan meningkatkan peluangmu dengan tambahan 10%. Itu tidak akan bisa menjamin kesuksesanmu dalam membunuh Ren Feilong. Memang, bahkan dengan busur roh di tangan, Ren Feilong akan memiliki banyak ahli yang melindunginya dalam pasukan yang berjumlah puluhan ribu. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Kecuali, Saudara Ye, apakah Anda punya ide lain yang lebih baik? Aku memang punya ide lain, tapi mereka agak kejam. Yerong sedikit ragu-ragu. Kekejaman tidak menjadi perhatian dalam pertempuran antara dua pasukan. Jika kerajaan Darkmoon membunuh jalan mereka ke kerajaan timur, maka dengan julukan Ren Feilong sebagai dewa pembantaian, dia akan menjadi tukang daging yang lengkap. Korban tewas warga kerajaan timur saya kemungkinan akan mencapai puluhan ribu. Petik 2. Yerong mengangguk. Seseorang benar-benar tidak dapat memiliki begitu banyak keberatan ketika dua pasukan bertemu dalam pertempuran. Setelah dia berbicara, Yerong sepertinya melakukan trik lain saat dia mengulurkan tangan kanannya. Seekor ular berbintik-bintik hijau muncul di punggung tangannya dan melilit di lengan Yerong. Ular ini memiliki sepasang mata yang tipis dan kecil, mata hitam dan sipit yang terletak di kedua sisi kepala segitiganya memancarkan rasa keganasan yang menakutkan. Adik laki-laki, ular ini disebut ular Seven Star Join Moon. Racunnya cukup aneh. Darah siapapun yang diracuni dengan racun ini akan mendidih dan organ-organnya akan mengalami penyimpangan. Mereka perlahan akan berubah menjadi monster yang haus darah. Makan monster-monster ini aneh karena mereka memiliki dorongan purba untuk memberi makan dan akan berterhadap orang yang masih hidup dan darah segar. Bayangkan ini, jika sekelompok orang terkena racun ini dari 1 juta tentara yang kuat dan satu menggigit yang lain, maka mereka akan dihubungkan seperti untaian 7 bintang. Mereka akan saling berhubungan, dan tidak akan lama sebelum jutaan tentara yang kuat akan hancur berantakan tanpa melakukan pertempuran. Seven Star bergabung dengan ular bulan. Kenangan kehidupan masa lalunya melayang di pikiran Jiang Chen. Ular ini memang memiliki racun aneh yang bisa menyebar terus-menerus, seperti yang dikatakan Yerong. Selama seseorang yang menderita menggigit orang lain sekali, maka orang yang digigit akan menyebarkan racun ini. Mengikuti kereta ini, 1 akan menginfeksi 10, dan 10 akan menginfeksi 100. Berapa banyak dari penderitaan ini yang dapat ditanggung oleh 1 juta tentara yang kuat? Namun, konon ular berbisa ini sangat sulit untuk dipelihara. Bagaimana Yerong mendapatkannya? Adik laki-laki, jangan menatapku seperti itu.
Ular ini bukan sesuatu yang bisa saya pelihara. Saya telah meminjamnya dari seorang teman di sekte pohon berharga dan hanya memiliki 15 hari dengan itu sebelum saya harus mengembalikannya kepadanya. Jika dia tahu bahwa saya menggunakannya untuk campur tangan dalam pertempuran kerajaan bersama, saya kemungkinan akan dituduh. Petik 2. Yerong tampak bermasalah saat mengucapkan kata-kata ini. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar menghabiskan sejumlah besar modal untuk merekrut Jiang Chen dan mendapatkan persahabatannya. Kakak Ye tidak perlu khawatir. Racun ular Seven Star Join Moon dapat disuling menjadi racun yang sama sekali berbeda, sehingga orang lain tidak akan dapat mengenali bahwa itu adalah racun Seven Star Join Moon. Dihilangkan. Yerong berkedip sedikit tidak percaya. Adik laki-laki, kamu tahu cara memurnikan racun. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Sepertinya pengumpulan intelijenmu tidak cukup menyeluruh. Saya sebenarnya tahu satu atau dua hal tentang metode racun yang tidak konvensional ini. Petik 2. Oh, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Akar jalan racun pada akhirnya berasal dari Daopil. Adik laki-laki, mungkinkah Anda telah melakukan penelitian tentang Daopil? Petik 2. Aku tahu satu atau dua hal tentang itu. Jiang Chen tersenyum rendah hati. Adik laki-laki, jika Anda benar-benar berbakat di bidang pil, maka peluang Anda untuk memasuki sekte pohon berharga akan sangat meningkat. Sekte pohon berharga sangat menekankan potensi dalam Daopil. Sekte pohon berharga ada di puncak 4 sekte besar dari aliansi 16 kerajaan di bidang pil. Petik 2. Jiang Chen segera terinspirasi dengan ular Seven Star Join Moon dan dia menggabungkan berbagai metode dalam menyebarkan racun di kehidupan masa lalunya untuk segera melakukan brainstorming lebih banyak taktik. Ketika Jiang Chen muncul kembali keesokan harinya, beberapa jejak senyum percaya diri ada di wajahnya. Setelah siang dan malam pemurnian, dia telah memurnikan sejumlah besar racun Seven Star Join Moon menjadi bentuk racun yang bermutasi. Racun ini dituangkan ke dalam beberapa ratus botol kecil dan dibagikan kepada kapten tim besar, menengah, dan kecil. Itu adalah hari ke-7 sejak pasukan Dark Moon meninggalkan ibu kota kerajaan Dark Moon. Pada hari ini, pasukan besar telah memilih untuk berkumpul di lembah gunung yang kosong. Mereka baru mulai membuat kemah setelah memastikan bahwa barisan dan formasi mereka diatur dengan benar. Mereka akan tiba di perbatasan setelah 2 hari lagi berbaris, dan kerajaan timur akan terlihat di kejauhan. Tanah subur kerajaan timur, keindahan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya melambai pada mereka. Ren Feilong telah memanggil semua perwira tinggi di dalam tentara ke tenda panglima tertinggi. Semuanya, kita akan tiba di perbatasan kerajaan Dark Moon kita setelah melintasi lembah Bayun ini. Kami akan membagi pasukan menjadi 2, satu untuk mengambil wilayah West Creek kerajaan timur, yang lain untuk membuat tipuan di wilayah Jiang Han kerajaan timur. Membuat tipuan di wilayah Jiang Han. Seorang perwira berpangkat tinggi bertanya karena penasaran. Ya, keluarga Jiang menguasai wilayah Jiang Han, dan berpengalaman dalam memaksa pasukan Swordbird. Jika kita menyerang mereka secara langsung, meskipun kita memiliki banyak metode untuk melawan mereka, itu akan tetap menjadi perang gesekan pada akhirnya. Mereka tidak akan tidak peduli berapa banyak Swordbird yang mati, tapi kita harus menggunakan nyawa prajurit dan jenderal kita. Itu tidak layak. Panglima berbicara dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu mengorbankan diri kita untuk melawan pasukan Swordbird. Selama kita membuat celah di wilayah West Creek dan pasukan besar mengalir masuk, pasukan dapat mengikuti dari belakang dalam arus yang tak berujung. Tentara kita akan sudah melonjak ke kerajaan timur sebelum keluarga Jiang bereaksi. Pada saat itu, mereka akan kesulitan menghadapi 2 front. Kami kemudian akan menggunakan gerakan menjepit dan mengelilingi mereka dengan beberapa skuadron dari sisi yang berbeda. Mereka tidak akan bisa fokus pada satu hal tanpa melupakan hal lain, dan karenanya akan dikalahkan bahkan tanpa bertarung. Orang yang berbicara adalah perwira tinggi lainnya, dan salah satu duke yang lebih terkenal dari kerajaan Dark Moon. Bagian pertama dari kata-katanya telah memahami strategi invasi Ren Feilong, tetapi bagian kedua masih tidak memahami maksud yang terakhir. Tidak diragukan lagi bahwa pasukan besar kita akan melewati wilayah West Creek untuk memasuki kerajaan timur, namun, ini hanya salah satu dari banyak rencana kita. As kami yang sebenarnya di dalam lubang adalah masuk melalui bagian tenggara kerajaan timur. Kami akan mengambil jalan memutar untuk beberapa ribu li dan kemudian berbelok untuk menyelinap ke wilayah Jiang Han. Di dalam lubang, kerumunan petugas menunjukkan beberapa skeptisisme. Memang,
Pasukan besar kita hanyalah persiapan di permukaan. Kartu truf yang sebenarnya untuk berurusan dengan keluarga Jiang bukanlah kita. Kami hanya berpose. Saya ingin bertanya kepada semua orang, bahkan jika kita memiliki 1 juta pasukan yang kuat atau bahkan lebih, berapa banyak yang akan kita hilangkan dalam konfrontasi langsung untuk menghancurkan pasukan Swordbird? 30%, atau bahkan 50%. Jika korban kita mencapai 50%, maka moral kita akan sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat melanjutkan pertempuran. Kerajaan Timur pada akhirnya masih memiliki beberapa kemampuan bertarung, jadi pada saat itu, akan sulit untuk menentukan siapa yang menang atau kalah jika kita bertarung sampai mati. Oleh karena itu, untuk menangkap keluarga Jiang, kita harus melakukan serangan mendadak. Serangan mendadak, memang, serangan mendadak. Ren Feilong dipenuhi dengan percaya diri. Kartu truf yang saya kirimkan terdiri dari Master Ki sejati. Mereka akan menyusup ke kota River Wave di wilayah Jianghan, dan kami yakin telah lama membuat persiapan untuk mata-mata kerajaan Dark Moon kami di dalam kota. Kami akan bekerja dalam kolusi, satu dari luar dan satu dari dalam untuk menyelinap ke kota River Wave, lalu menyerang dengan cepat untuk menyerang Manor Jianghan, seperti sambaran petir yang tiba-tiba tanpa menyisakan waktu untuk menutup telinga. Target kami adalah Jiang Feng. Jiang Feng, ya, selama kita menangkap Jiang Feng dan anggota klan keluarga Jiang, maka Jiang Chen akan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena takut melibatkan kerabatnya. Dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Seganas dia dan bahkan jika dia bisa memaksa pasukan Swordbird, tidak mungkin dia mengorbankan klannya untuk kerajaan timur. Karena itu, semua pejabat lainnya tiba-tiba tercerahkan ketika kata-kata Ren Feilong melintasi ruangan. Mereka semua sangat memujinya, Panglima tidak diragukan lagi hebat. Pengaturan semacam ini yang memadukan benar dan salah benar-benar membuat seseorang terkesiap kagum. Petik 2. Berbagai manuver tentara, segala macam serangan dan tipuan sebenarnya hanyalah ilusi. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi kartu truf dan membuat Jiang Chen mati rasa saat mereka melakukan serangan mendadak di kediaman Jianghan. Harus dikatakan, pengaturan strategi Ren Feilong tidak konvensional, tetapi itu adalah yang paling tepat dan kemungkinan besar akan berhasil. Jika mereka tidak menggunakan metode ini, kerajaan Dark Moon akan membayar banyak untuk mengalahkan pasukan Swordbird. Baiklah, semuanya buat persiapanmu. Tentara akan terus bergerak maju besok dan terbelah menjadi 2 di perbatasan. Kami akan mengikuti rencana pertempuran, tanpa kesalahan yang diizinkan. Petik 2. Dengan pengaturan Ren Feilong, para perwira ini bahkan lebih bersemangat. Emosi mereka awalnya agak rumit. Lagi pula, mereka belum pernah mengalami pertempuran dengan pasukan Swordbird. Mereka merasa bahwa itu adalah situasi yang cukup sulit ketika mereka memikirkannya. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang sulit karena mereka akan membayar biaya yang besar. Jika taktik Panglima itu berhasil, maka mereka akan dapat menangkap keluarga Jiang dengan pedang yang tidak ternoda. Itu akan sangat sempurna. Tepat ketika para petugas hendak kembali ke kamp mereka, sebuah klakson nyaring terdengar dari pinggiran. Ini berarti musuh sedang menyerang mereka. Semuanya bersiaplah. Musuh mendekat. Sama seperti suara ini terdengar, burung bersayap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit malam di bawah sinar bulan. Mereka mirip dengan tirai hitam besar, menutupi langit dan menutupi bulan, membuat marah bagian lembah gunung ini. Ini burung pedang, burung pedang. Beberapa tentara besar mulai berteriak dan berteriak. Kenapa kamu panik? Siapkan formasi perisai bundar. Petik 2. Formasi perisai bundar adalah cara terbaik untuk melawan serangan udara yang tinggi. Formasi perisai bundar dapat menjamin bahwa momentum yang disebabkan oleh penyelaman dari udara hampir tidak menimbulkan kerusakan. Formasi panah, siap. Formasi tombak panjang, siap. Kedua formasi ini adalah bagian dari sistem formasi yang sama dengan formasi perisai bundar. Jika formasi perisai bundar adalah untuk bertahan dari serangan udara yang tinggi, maka formasi panah dan tombak panjang disiapkan untuk menyerang Swordbird. Seseorang harus menyerahkannya kepada mereka. Pasukan kerajaan Dark Moon telah membuat sejumlah besar persiapan erat untuk pasukan Swordbird. Sama seperti semua orang berdiri kaku di tanah dan bersiap untuk bertarung, Swordbird benar-benar terbang di udara di atas mereka dan bahkan tidak ingin menyelam ke bawah. Mereka meluncur melewati seperti tirai hitam besar yang ditarik dengan cepat melalui langit. Mereka datang dengan cepat, dan mereka pergi dengan cepat.
Bab 127, bermain-main dengan tentara kerajaan Darkmoon. Sialan, apa mereka sedang bercanda? Saya pikir mereka akan menyergap kita. Binatang berbulu bodoh ini hanya bisa menakuti orang-orang dari kerajaan timur. Mereka tidak banyak menghadapi pasukan kerajaan Darkmoon kita yang perkasa. Para prajurit dan perwira kerajaan Darkmoon semuanya memaki dengan keras. Mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyiapkan formasi mereka. Tetapi kawanan Swordbird ini baru saja terbang tanpa menjatuhkan sehelai bulu pun. Apa-apaan, tapi, petugas yang bertugas mengarahkan formasi tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tidak berani membubarkan formasi. Dia hanya memberi perintah 15 menit kemudian ketika dia melihat bahwa pasukan Swordbird tidak akan kembali. Mundur, formasi diturunkan di tengah gemerincing keluhan dan kutukan. Semua orang duduk lagi berpasangan, saling membelakangi, berniat untuk beristirahat di tempat mereka berdiri. Bagaimanapun, ini adalah berbaris dan berkelahi. Mereka harus berbaris di siang hari, jadi bahkan jika mereka tidak bisa berbaring di tanah di malam hari, mereka masih harus duduk dan beristirahat sebentar. Bahkan belum 15 menit setelah mereka duduk ketika panggilan klakson yang melengking terdengar lagi. Musuh menyerang lagi, bangun. Siapkan formasi, siapkan formasi. Petik 2. Itu terjadi lagi dengan kumpulan Swordbird lain yang terbang dari arah kerajaan timur. Kali ini, ada sekitar beberapa ribu Swordbird. Mereka semua adalah Silverwing Swordbird di bawah kepemimpinan Goldwing Swordbird, dengan tidak ada satupun Greenwing Swordbird yang terlihat. Ada orang di belakang Swordbird. Kali ini benar-benar penyergapan. Siapkan formasi dan formasi tombak panjang, bersiaplah untuk menyerang. Wus, kicau, kicau, kicau. Tentara Swordbird hitam pekat sekali lagi menipu tentara kerajaan Darkmoon. Meskipun ada pengendara di belakang Swordbird kali ini, mereka masih tidak memulai serangan apapun dan hanya meluncur tinggi di udara. Bahkan pemanah terkuat pun tidak bisa menembak ke ketinggian itu. Ditipu sekali lagi, para prajurit dan perwira kerajaan bulan kegelapan sedikit meradang karena iritasi. Mereka baru saja memejamkan mata sebentar ketika dua kelompok dari pasukan Swordbird telah lewat. Sepertinya mereka akan bertarung, tapi ternyata tidak. Apa yang mereka rencanakan dengan terbang bola-balik seperti ini? Formasi diturunkan. Namun kali ini, setengah jam berlalu sebelum klakson yang melengking terdengar tiba-tiba, sekali lagi mengguncang para prajurit dari tidur mereka. Musuh mendekat, musuh mendekat. Bangun, siapkan formasi, siapkan formasi. Petik 2. Formasi sekali lagi diatur dengan semua orang dalam kebingungan. Itu adalah hal yang baik bahwa ini adalah tentara yang sangat terlatih dan disiplin. Bahkan jika mereka menghilangkan kantuk dari mata mereka, kecepatan dan efisiensi yang mereka atur dalam formasi mereka tidak tertunda sedikitpun. Formasi dengan cepat diatur lagi di tengah gemerincing kebisingan. Pasukan Swordbird yang telah terdeteksi sekali lagi terbang dari arah kerajaan timur. Mungkin kali ini hanya pelecehan lagi kan? Hanya ada beberapa ribu Swordbird, mereka tidak mampu melakukan kerusakan sebanyak itu. Jika benar-benar terjadi perkelahian, formasi luar akan cukup untuk menghancurkan mereka. Mereka tidak akan bertarung dengan pasti. Binatang buas ini hanya di sini untuk membuat masalah sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak. Sialan, kerajaan timur tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa melakukan taktik busuk ini. Mereka tidak bertarung dengan benar dalam pertempuran antara dua pasukan dan hanya menggunakan trik kecil ini. Sungguh memalukan, para prajurit mencerca musuh mereka dengan hinaan tetapi juga penuh dengan kepasrahan. Siapa yang membuat aturan bahwa taktik dasar tidak berlaku ketika dua pasukan bertempur? Ini diberi label, semua adil dalam perang. Bagaimanapun, Panglima Kerajaan Darkmoon mereka adalah dewa tentara yang juga ahli dalam menggunakan taktik licik. Mendesah, turunkan formasi. Lagi pula itu semua hanya pelecehan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung tatap muka dengan para pejuang pemberani dari kerajaan bulan kegelapan. Kerajaan timur dipenuhi dengan pengecut. Sampah kerajaan timur yang tidak berguna, turun dan bertarunglah jika kamu berani. Keterampilan apa yang Anda miliki hanya dengan terbang bola-balik di atas kepala kita? Petik 2. Para prajurit di bawah meneriakkan makian dan berusaha membuat marah para praktisi kerajaan timur yang mengendarai Swordbird. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Sebuah respon turun dari udara dan tiba-tiba semua praktisi di belakang Swordbird mengeluarkan busur di belakang mereka. Panah dengan api dan minyak terikat pada mereka tiba-tiba menghujani perkemahan di bawah mereka.
Ketika beberapa ribu orang menembak pada saat yang sama dan masing-masing menembakkan 20 anak panah, itu masih menghasilkan total 10.000 anak panah. Ketika 10.000 anak panah turun ke tempat yang begitu kecil, kekuatan penghancurnya cukup besar. Meskipun formasi di bawah mereka memblokir sebagian besar anak panah, sebagian kecil anak panah masih mendarat di tenda. Ketika panah yang menyala mendarat di tenda, mereka mulai terbakar dengan marah. Setelah itu, beberapa tentara terbakar. Setelah putaran penembakan yang ganas, pasukan Swartbard tidak berlama-lama sama sekali saat mereka pergi dengan keriuhan yang besar, meninggalkan lautan api di bawah mereka. Matikan apinya, cepat dan padamkan apinya. Meskipun sebagian besar dari 10.000 panah api telah dihancurkan, beberapa ribu masih mendarat di tanah, cukup untuk menyalakan petak besar lautan yang berapi-api. Organisasi internal pasukan besar agak basah kuyup untuk saat ini karena kebakaran. Ren Feilong segera memberi perintah, penunggang hitam siap. Jaga langit, jika bertemu pasukan Swartbard, segera lawan. Anda hanya boleh menang dan tidak boleh kalah. Kerajaan Darkmoon sebenarnya telah menyiapkan pasukan udara juga, bernama Penunggang Hitam. Namun, Kerajaan Bulan Kegelapan memiliki sumber daya yang terbatas di area ini dan telah berhasil mengumpulkan pasukan yang hanya terdiri dari 3.000 orang. Gagak hitam jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan burung pedang sayap emas sehingga paling banyak mereka bisa setara dengan burung pedang sayap perak. Tetapi orang-orang dari pasukan ini semuanya adalah ahli ki sejati tingkat lanjut dan telah memenuhi kriteria seleksi yang ketat. Sistem pelatihan mereka juga sangat kuat. Mereka benar-benar jauh lebih kuat dibandingkan dengan penunggang Swartbard yang berkumpul dengan tergesa-gesa yang telah disatukan oleh Jiang Chen. Gelombang lain dari pasukan Swartbard tiba tidak lama setelah para penunggang hitam mengudara. Dengan cara ini, pertempuran yang diantisipasi di udara mulai terjadi. Baik dalam hal taktik atau pelatihan, para penunggang hitam benar-benar jauh lebih kuat. Namun, para penunggang Swartbard juga memiliki keunggulan, dan itulah keuntungan alami dari Swartbard itu sendiri. Burung pedang adalah makhluk roh yang ganas dan kemampuan bertahan mereka sangat mengagumkan, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa diharapkan oleh penunggang hitam. Ketika semua keunggulan ini dibatalkan, kemampuan bertarung keduanya kira-kira setara satu sama lain. Namun, pengendara Swartbard jelas tidak memiliki keinginan untuk tetap bertarung. Setelah mereka bertukar beberapa putaran dengan penunggang hitam, mereka pergi dengan gelombang besar sayap mereka. Para penunggang hitam bahkan mulai mencurigai jumlah gelombang yang dimiliki pasukan Swartbard ini. Mungkinkah kawanan Swartbard yang sama berputar-putar di sekitar dan terbang bolak-balik? Lagi pula, terbang di udara berbeda dengan berjalan di tanah. Seseorang bisa saja membuat lingkaran dan datang dari timur, membuat lingkaran kecil lagi dan datang dari timur lagi. Dengan hanya berputar-putar seperti ini, mereka akan menyesatkan orang lain bahwa sepertinya ada banyak gelombang penunggang Swartbard. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu satu gelombang atau beberapa gelombang pengendara Swartbard. Oleh karena itu, Kapten Penunggang Hitam memutuskan untuk mengikuti gelombang ini dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh para penunggang Swartbard. Pengejaran baru saja dimulai ketika tiba-tiba, gelombang besar Swartbard melonjak keluar dari 3 arah timur, barat, dan utara. Sial, kami masuk ke dalam jebakan. Itu mendorong kami untuk meninggalkan pangkalan kami. Siapkan formasi, pasukan darat, siapkan formasi. Petik 2. Para penunggang hitam telah dialihkan ke selatan, benar-benar menghancurkan pertahanan udara mereka. Dengan cara ini, orang-orang di bawah tidak bisa berkonsentrasi untuk memadamkan api, dan harus menyiapkan formasi untuk berjaga-jaga terhadap serangan dari langit. Namun, karena api mulai menyala, para prajurit tidak dapat mengatur formasi sebanyak yang mereka inginkan. Meskipun mereka semua mengenakan baju besi, bagaimanapun juga mereka terbuat dari darah dan daging. Tidak ada yang bisa menahan momentum kuat api. Pada saat ini, 3 regu Swartbard di langit menyerang serempak. Panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti air hujan yang terciprat dari sendok labu, mengalir turun dari langit. Karena api yang mengamuk di bawah, formasi pertahanan tidak sekokoh sebelumnya. Segera setelah formasi pertahanan perisai bundar menjadi goyah, banyak celah kemudian akan muncul. Di hadapan hujan panah yang begitu padat, celah apapun akan berakibat fatal. Jeritan kesakitan terdengar tiba-tiba, diikuti dengan tangisan yang lebih menyakitkan. Mereka yang dipukul berteriak dan mereka yang terbakar berteriak. Pasukan besar itu tenggelam dalam kekacauan gerakan dalam sekejap.
Itu adalah hal yang baik bahwa tentara sangat terlatih dan mereka segera menemukan pijakan mereka setelah kerusuhan sementara. Mereka yang bertugas memadamkan api dan mereka yang bertugas mengatur formasi masing-masing fokus pada tugas mereka. Semuanya tertata dengan baik dan tertata dengan baik. Kecuali, setelah putaran serangan ini, meskipun kekuatan utama tentara tidak terluka, tetapi beberapa ribu tentara masih kurang lebih terluka oleh panah. Lagi pula, panah yang ditembak jatuh oleh 3 regu lebih dari 10.000 orang masih menghasilkan 20 hingga 30.000 anak panah. Bahkan jika mereka tidak menusuk siapapun sampai mati, itu sudah cukup untuk membombardir banyak orang sampai mati. Efektivitas taktik pelecehan dan perang gerilya terlihat, pasukan Swartberg tidak tinggal dan melawan. Mereka pergi dengan gembar-gembor sekali lagi, meninggalkan pasukan besar di bawah mereka meneriakkan kutukan. Ketinggian pasukan Swartberg membuat mereka tidak mungkin untuk melawan. Saat bepergian dari tinggi ke rendah, bahkan jika kekuatan panahnya lemah, mereka setidaknya masih memiliki potensi untuk melukai dan membunuh. Tetapi ketika mereka menembak ke udara dari tanah, kekuatan panah mereka secara alami sangat berkurang. Bahkan praktisi dengan kekuatan lengan terbaik hampir tidak bisa menutupi jarak dengan jarak tembaknya. Tapi bagaimana sesuatu yang baru saja berhasil mencapai mereka cukup membahayakan Swartberg. Bulu-bulu di Swartberg sekuat besi dan baja, keberadaan yang menyimpang. Oleh karena itu, pertempuran telah mengakibatkan pasukan kerajaan bulan kegelapan yang marah tanpa jalan keluar untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun, tidak ada seorang pun di dalam pasukan kerajaan Darkmoon yang bisa mengantisipasi bahwa bencana yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Seorang prajurit yang terluka oleh panah tiba-tiba merangkak dengan kaku dan menerkam, menggigit tenggorokan prajurit lain. Ah! Tangisan yang mengerikan terdengar, dengan prajurit yang digigit itu mengatupkan tenggorokannya dengan menyakitkan. Darah segar menyembur deras dari tenggorokannya. Tak lama kemudian, seorang prajurit lain yang luka-lukanya sedang dirawat oleh rekannya tiba-tiba matanya menjadi merah darah dan giginya bergemeletuk. Dia menjulurkan kepalanya, dan menggigit punggung tangan rekan yang membalutnya dengan kejam. Kau benar-benar gila. Aku membalut lukamu dan kamu menggigitku. Petik 2. Namun, adegan semacam ini hanyalah permulaan. 1-2. Jeritan dan tangisan aneh memecah ketenangan tentara. Segala macam ratapan, ejekan, dan kutukan menyebar ke seluruh lembah gunung. Penyergapan musuh telah berakhir, tetapi mengapa tangisan dan kutukan melengking ini terus terdengar? Tentara besar di lembah gunung tiba-tiba tenggelam dalam kepanikan yang membingungkan. Perasaan panik menyebar keluar seperti epidemi. Namun, begitu racun yang menakutkan itu memiliki momentum apapun, kecepatan penyebarannya tidak lebih lambat dari penyebaran perasaan ketakutan itu. Setelah 1 jam, pasukan besar di lembah sudah benar-benar larut dalam kekacauan. Pada awalnya, para kapten, letnan, dan berbagai macam jenderal mampu menjaga ketertiban. Namun pada akhirnya, situasi semacam ini menjadi benar-benar di luar kendali dan perlahan berubah menjadi kekacauan. Begitu ketakutan menyebar, bahkan pasukan yang kuat akan dikalahkan, belum lagi ketakutan jenis ini tidak dibawa oleh musuh, tetapi muncul dari dalam kamp itu sendiri. Kepanikan internal jauh lebih menakutkan dan merusak daripada musuh eksternal. Bab 128, Membunuh Jenderal Pertama. Panglima tertinggi, ada yang tidak beres. Tentara berada dalam kekacauan total. Para prajurit yang terluka semuanya saling melompat dan menggigit rekan mereka sendiri. Mereka yang digigit melanjutkan untuk menggigit orang lain setelah waktu yang singkat juga. 1 memberikannya kepada 10 orang lainnya, 10 memberikannya kepada 100 orang lainnya. Bahkan jika kita membunuh mereka sekarang, kita tidak akan bisa menyingkirkan mereka semua. Hati prajurit semuanya gelisah, dan mereka tidak dapat menemukannya dalam diri mereka sendiri untuk membunuh rekan-rekan mereka. Pada awalnya, di dalam tenda Panglima, Ren Feilong mengira itu hanya pertengkaran dan perkelahian kecil. Dia sebenarnya tidak goyah sedikit pun ketika teriakan perang mengguncang langit barusan. Dia tahu betul bahwa penunggang Swartberg ini hanya di sini untuk pelecehan, dan tidak akan pernah berani bersilangan pedang dengan sebagian besar kekuatan mereka di sini. Kerajaan Timur tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu, dan ini juga bukan tempat yang cocok untuk menjadi medan perang. Namun, kepercayaan diri Ren Feilong kali ini terlalu percaya diri. Panglima tertinggi, kita benar-benar tidak bisa mengendalikan semuanya lagi. Tentara besar telah jatuh ke dalam kekacauan.
Kita perlu membendung kekacauan atau pasukan besar akan benar-benar runtuh. Ren Feilong dengan kejam menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah. Tidak berguna, sekelompok sampah yang tidak berguna. Beberapa ribu swordbird cukup untuk mengganggu jutaan pasukanku yang kuat. Petik 2, Panglima, kali ini berbeda. Siapa yang mengira bahwa tentara kita tiba-tiba akan saling menyerang? Selain itu, mereka tampaknya berada di bawah semacam mantra sihir. Para prajurit terus-menerus menggigit satu sama lain dan tidak terbuka untuk alasan sama sekali. Sepertinya mereka semua telah menjadi korban racun aneh dan sudah hampir mati. Petik 2, racun aneh. Mata Ren Feiling melebar. Mungkinkah ini buruk? Ren Feilong tiba-tiba mengingat kemungkinan yang menakutkan dan buru-buru memberi perintah, tarik tentara dan hitung mundur. Siapapun yang digigit harus segera dieksekusi. Tarik siapa saja yang belum digigit dan bersiaplah untuk menerobos berbagai kam. Saling melihat dan saling mengawasi. Tidak seorang pun yang digigit diizinkan untuk lolos dari celah. Ren Feilong benar-benar sedikit terguncang kali ini. Dia telah menjadi bagian dari tentara selama 30 tahun, mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat banyak pertempuran hidup dan mati. Namun, pertempuran malam ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan apapun sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa itu sama sekali bukan pertempuran, tetapi bencana. Panglima tertinggi, bawahanmu akan melindungi retretmu. Panglima, lewat sini. Semua orang buka matamu dan perhatikan baik-baik. Mereka yang digigit harus dieksekusi tanpa pengecualian. Itu adalah kekacauan yang kacau di tempat kejadian dan lingkungan sekitar Kam Ren Feilong tidak terkecuali. Hampir tidak ada regu lengkap yang tersisa sekarang karena situasinya telah berkembang ke titik ini. Pasukan semuanya telah benar-benar terpisah dan itu murni keberuntungan, apakah seseorang telah digigit atau tidak. Itu adalah hal yang baik bahwa daerah ini dipenuhi dengan ahli tentara. Mereka yang belum digigit berkumpul dalam kelompok beberapa ratus, dengan 10.000 dikumpulkan tak lama kemudian. Mereka berlari ke kiri dan ke kanan dan akhirnya mengukir jalan darah. Pada saat ini, iluminasi bulan di langit malam tiba-tiba redup lagi, seolah-olah ada sesuatu yang menutupinya. Swordbird yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul lagi di detik berikutnya, dan putaran serangan panah menakutkan lainnya menghujani seperti hujan lebat. Membunuh. Bunuh perampok kerajaan Darkmoon, bunuh Ren Feilong. Ren Feilong, kamu disebut jenderal pertama kerajaan Darkmoon, tapi kamu mungkin harus menyebut dirimu sendiri sebagai kepala pantat yang tidak beruntung dari kerajaan Darkmoon setelah pertempuran hari ini, kan? Hahaha. Ren Feilong hampir muntah darah karena marah setelah mendengar kata-kata ini. Pertempuran ini benar-benar terlalu menyedihkan. Dia hampir terus-menerus dipermainkan oleh lawan-lawannya dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Semua persiapannya, semua yang disebut taktik pertempurannya sama sekali tidak berguna. Ya, dia benar-benar dipermainkan. Ketika sampai pada itu, pasukan Swordbird dari kerajaan timur tidak membunuh sebanyak itu di kerajaan Darkmoon. Cedera kerajaan bulan kegelapan hampir semuanya merupakan akibat dari perselisihan internal. Wajah Ren Feilong menjadi gelap saat dia melarikan diri dengan panik ke dalam malam, di bawah perlindungan dari bawahannya. Pada saat ini, apakah itu formasi perisai bundar, formasi panah atau tombak panjang, semuanya telah benar-benar runtuh dan tidak dapat dibentuk sama sekali. Tanpa formasi hebat ini, akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk melawan pasukan Swordbird. Pada awalnya, pasukan Swordbird hanya berfungsi sebagai pelecehan. Tanpa penutup formasi besar, ketinggian pasukan Swordbird telah bergerak semakin rendah dan beberapa bahkan menukik ke bawah untuk melibatkan para prajurit dalam pertempuran jarak dekat. Ada apa dengan para penunggang hitam? Mengapa mereka belum kembali untuk melindungi Panglima tertinggi? Panglima, kita tidak bisa berlari sembarangan seperti ini tanpa tujuan. Kita perlu mencari perlindungan dan menghindari pasukan udara ini. Kalau tidak, keuntungan kita dalam jumlah perlahan akan berkurang oleh mereka. Petik 2, Panglima, semak dan pohon di sana lebat, kenapa kita tidak? Ren Feilong mengutuk keras, pertumbuhan semak dan pohon yang lebat, apakah kamu mencoba menuju kematianmu? Sebagian besar tentara kita telah berubah menjadi iblis penggigit, bagaimana kita akan membebaskan diri di pepohonan di mana penglihatan terbatas? Selain itu, ini adalah musim rumput dan pohon yang kering dan layu. Jika musuh sekali lagi menyerang dengan api, maka kita akan benar-benar berada di ujung tali kita.
Memasuki hutan akan membuat tidak nyaman untuk menghindari tentara yang menggigit dan seseorang harus waspada terhadap serangan api dari musuh. Jika mereka tidak memasuki hutan, mereka harus menghadapi pengejaran dari pasukan Swordbird. Mereka berada dalam ikatan. Jauh di atas langit, dua burung pedang sayap emas terbang berdampingan. Ada orang-orang yang menunggangi punggung mereka. Salah satunya adalah Jiang Chen, sementara yang lain adalah Yerong. Yerong memiliki tunggangannya sendiri untuk memulai, tetapi dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak semestinya pada dirinya sendiri dalam pertempuran antara Kerajaan Darkmoon dan Kerajaan Timur. Oleh karena itu, dia tidak mengendarai tunggangannya sendiri dan malah mengendarai Goldwing Swordbird. Adik laki-laki, apakah kamu melihat itu? Di sana, yang mengenakan baju besi perak dan jubah putih adalah Ren Feilong. Apakah Anda melihat naga yang menjulang tinggi di sulam di jubah putihnya? Itu ciri khasnya yang unik. Ren Feilong ini masih mempertahankan penampilannya bahkan ketika kematian sedang menatap wajahnya. Apa yang dia lakukan agar tidak merobek jubah putihnya saat melarikan diri? Jiang Chen benar-benar curiga bahwa ada beberapa sekrup yang longgar di kepala yang disebut Jenderal Pertama ini. Yang disebut Jenderal Pertama hanyalah manusia biasa. Dia tidak lebih baik dari orang biasa dalam menghadapi bencana besar dan malapetaka. Kali ini, dia menghadapi orang jahat sepertimu, sudah ditakdirkan dia akan kalah. Baiklah, mari kita tidak mengobrol santai. Saya akan menunjukkan kekuatan kosong untuk menciptakan peluang, tetapi Anda harus menjadi orang yang mendaratkan tembakan fatal, karena keterampilan dan peralatan memanah Anda lebih unggul daripada milik saya. Petik 2. Yerong terkekeh, menepuk burung pedang sayap emas dan tiba-tiba menukik lurus ke arah Ren Feilong. Ren Feilong, apakah kamu tahu siapa aku, Jiang Chen? Yerong memanggil dengan suara aneh, menggertak dengan sengaja saat busur panjang di tangannya ditarik ke belakang. Suara mendesing, busur seolah-olah bulan purnama, sedangkan panas seolah-olah bintang jatuh. Lindungi Panglima, lindungi Panglima. Penjaga pribadi jenderal di bawah semua melemparkan diri mereka ke Ren Feilong, tanpa memikirkan hidup mereka sendiri, berusaha untuk memblokir panah yang turun seperti bintang jatuh dengan tubuh mereka sendiri. Yerong mungkin salah menawarkan nama Jiang Chen, tetapi pelatihannya di tingkat Master Ki sejati 11 meridian benar dan solid. Menambahkan kekuatan menyelam dari Goldwing Swordbird ke dalamnya, momentum panah ini benar-benar mengesankan. Puff! Panah itu berubah menjadi aliran udara dan meluncur ke bawah, menembus lebih dari 10 orang. Itu adalah hal yang baik bahwa penjaga pribadi di sebelah Ren Feilong tidak takut mati dan jumlah mereka cukup banyak. Perisai daging yang terbentuk dari massa umat manusia itu lebih berguna daripada baju besi manapun. Karisma Jenderal Pertama bukanlah gertakan kosong. Seseorang bisa mendapatkan satu atau dua hal dari tindakan menentang kematian penjaga pribadi ini dalam memblokir panah. Yerong terus-menerus berteriak dan panahnya tidak berhenti, mengalir terus-menerus tanpa hambatan. Keterampilannya sebenarnya sangat bagus sehingga mereka tidak kurang dari Jiang Chen sama sekali. Dalam sekejap, langit yang penuh dengan anak panah telah berubah menjadi sinar cahaya, menutupi hampir semua kemungkinan sudut serangan. Jenis keterampilan memanah ini hanya bisa digambarkan sebagai yang luar biasa surgawi. Jiang Chen juga terpesona pada saat itu. Dia hampir lupa bahwa Yerong membuat ruang untuknya dan pukulan mematikan terakhir harus dilakukan olehnya, Jiang Chen. Jiang Chen juga gatal untuk menunjukkan keahliannya ketika dia melihat penampilan Yerong yang mempesona. Mengangkat busur dayu di tangannya, perasaan kuat yang unik pada senjata roh segera melonjak ke atas. Bahkan napasnya menyatu dengan ritme senjata roh ini pada saat itu. Dengan panah di tangan, dia menancapkannya ke tali busur. Jiang Chen tiba-tiba memaksa burung pedang sayap emas untuk menyelam ke bawah seperti seberkas cahaya berwarna keemasan, seperti pelangi putih yang menembus matahari. Pada saat yang sama, busur dayu seolah-olah monster yang bangkit, kekuatannya yang menakutkan melesat dengan raungan di bawah kendali Jiang Chen, menyertai momentum cahaya keemasan. Arus berwarna emas muncul di langit, lebih gemerlap dan menyilaukan mata daripada bulan yang cerah. Oh tidak, lindungi Panglima tertinggi. Semua makhluk antara langit dan bumi tampak terbangun pada saat itu, seolah-olah panah ini adalah matahari pagi, menyebabkan semua makhluk bangun dan menguasai dunia kegelapan ini. Tidak ada embel-embel atau hiasan pada panah ini, tetapi panah ini secara unik memegang esensi dao busur. Itu cepat, akurat, ganas, dan cerdik.
Cahaya berwarna keemasan itu seperti meteorit yang bisa menghancurkan kota, api yang dikirim oleh surga yang bisa membakar udara. Suara mendesing. Anak panah itu menemukan potongan terkecil dari ruang kosong di tengah-tengah banyak anak panah Yerong. Suara mendesing. Cahaya berwarna keemasan itu seperti sinar matahari yang menembus benda transparan saat menembus wajah Ren Feilong. Seluruh kepala Ren Feilong tiba-tiba ambruk, dan sebuah lubang hitam besar muncul di wajahnya. Dari dahi ke bawah, sebuah lubang kosong, besar dan hitam diambil dari kepalanya yang berhelm. Cahaya berwarna emas benar-benar melenyapkan segala sesuatu di antara dahi dan dagunya. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa kepala tanpa ciri ini masih mengenakan helm. Ini membuat situasi semakin aneh. Pasukan besar berhenti pada saat itu. Mata semua orang memancarkan ekspresi tidak percaya. Jantung mereka seolah berhenti berdetak saat itu juga. Panglima, mati. Jenderal pertama Kerajaan Dark Moon, kebanggaan kerajaan, telah meninggal dengan kematian yang aneh pada malam yang aneh ini. Bam! Tubuh Ren Feilong jatuh dengan benturan keras. Ketika dia jatuh, moral kerajaan bulan kegelapan benar-benar runtuh. Panglima tertinggi sudah mati, semua orang melarikan diri untuk hidupmu. Tidak, bagaimana Panglima tertinggi bisa mati? Panglima adalah jenderal pertama kerajaan Dark Moon kita, dewa perang kerajaan kita, dewa tentara. Bagaimana mungkin dia sudah mati? Di pasukan kerajaan bulan kegelapan, Ren Feilong adalah dewa sejati. Namun, dewa ini telah jatuh begitu saja. Adegan ini tidak diragukan lagi menghancurkan iman dan keyakinan semua orang. Mereka tidak bisa menerima kebenaran ini. Sebagai dewa tentara dan panglima tertinggi, bagaimana Ren Feilong bisa mati begitu saja di hutan belantara lembah gunung ini? Ini semua terlihat sangat konyol, seperti mimpi buruk. Dengan kematian Ren Feilong, rencana Jiang Chen dinyatakan sukses. Rencana penyergapan ini bisa disebut sempurna. Itu benar-benar berhasil dalam satu pukulan dengan kombinasi dari segala macam taktik aneh dan faktor Yerong yang cerdik. Bahkan Jiang Chen merasa ini agak tidak percaya. Kehidupan Ren Feilong dipenuhi dengan pencapaian militer yang menakjubkan. Dia telah membunuh banyak orang, memegang gelar seperti dewa tentara, jenderal pertama, tukang daging, dewa pembantaian, Del. Namun pada saat ini, semua gelar ini menjadi sejarah dengan bunyi gedebuknya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi mimpi buruk kerajaan bulan kegelapan dan akan benar-benar memimpin kerajaan bulan kegelapan untuk memasuki malam kegelapan yang bertahan lama. Bab 129, Keputusan Menakjubkan Goyu. Dalam pertempuran Lembah Bayun, 2/3 tentara kerajaan Dark Moon terluka atau mati, dan Panglima tertinggi Ren Feilong telah ditembak dan dibunuh di depan formasi oleh Jiang Chen. Vitalitas kerajaan Dark Moon terluka parah dan kekuatan kerajaan sangat menurun setelah pertempuran ini. Lembah Bayun menjadi tempat sial bagi kerajaan bulan kegelapan, dengan warganya selamanya dilarang masuk. Adapun kerajaan timur, telah menyapu bersih, dan semua praktisi yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ini menerima gelar pembunuh naga pemberani. Pertempuran itu ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah, tetapi itu akan diceritakan kembali dengan dua suasana yang sama sekali berbeda dalam sejarah masing-masing. Ketika mereka mengetahui kekalahan Dark Moon dalam pertempuran, kerajaan timur malah merasa sedikit bingung. Orang harus tahu bahwa di pihak kerajaan timur, berbagai adipati telah berkumpul dan pasukan besar telah berkumpul, tetapi tidak ada pertempuran yang terjadi. Mereka bahkan belum pernah melihat musuh sebelum perang usai, bahkan panglima tertinggi musuh Ren Feilong ditembak dan dibunuh. Pertempuran ini menyebabkan reputasi Jiang Chen menyebar ke seluruh kerajaan sekitarnya. Namanya akhirnya memasuki cakrawala tingkat senior dalam aliansi 16 kerajaan. Bahkan jenderal pertama kerajaan Dark Moon, Ren Feilong, telah tewas di tangan orang ini. Hal ini menyebabkan tingkat senior dari 16 kerajaan sangat mementingkan Jiang Chen. Kerajaan Dark Moon tidak menempati peringkat teratas dari 16 kerajaan, tetapi Ren Feilong, jenius dalam penempatan pasukan, secara universal terkenal di seluruh negeri. Siapa yang mengira bahwa dewa tentara yang diakui publik ini akan mati dengan sangat memalukan. Kisah hidup yang menginspirasi dan reputasi seumur hidup terhapus dalam satu hari, dalam pertempuran ini, diranjang kematiannya. River Wave City secara bertahap memulihkan ketenangannya setengah bulan setelah pertempuran di Lembah Bayun. Kelompok praktisi Master Ki sejati yang dikirim oleh kerajaan Dark Moon telah merencanakan untuk menyergap kota gelombang sungai,
tetapi menerima berita menyedihkan tentang akhir perang, dan kematian Ren Feilong segera setelah mereka menyelinap ke kota. Ketika kartu truf ini menerima berita bahkan Panglima tertinggi meninggal, mereka secara alami kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan mundur kembali ke kerajaan Darkmoon dengan debu di wajah mereka. Mereka juga tahu bahwa jika mereka bergerak sekarang, mereka pasti akan menuju kematian mereka. Pada hari ini, Jiang Chen mengumpulkan semua anggota klan Jiang dan membuat pernyataan jujur tanpa keberatan. Semuanya, keluarga Jiang saya telah berakar di wilayah Jiang Han selama ratusan tahun. Hari ini, saya, Jiang Chen, telah membuat keputusan untuk pergi. Saya akan mendukung Anda yang bersedia tinggal, dan tidak akan keberatan jika ada di antara Anda yang ingin mengikuti saya. Adipati muda, kamu akan pergi. Kemana? Apakah Anda akan kembali di masa depan? Petik 2. Di masa depan. Jiang Chen tertawa. Dunia ini sangat luas, dan kerajaan timur hanyalah sudut kecil dari dunia ini. Akan sangat sulit untuk mengatakan apakah saya akan kembali atau tidak. Chener, paman ketiga dan Xiao Yu akan benar-benar pergi bersamamu. Jiang Tong menyatakan pendiriannya. Namun, para tetua lainnya agak ragu-ragu. Meskipun mereka tahu bahwa Jiang Feng dan putranya sangat kuat, dan bahwa mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik jika mereka mengikuti keduanya, tetapi mereka masih memiliki pemikiran lain. Selain itu, mereka juga merasa bahwa alih-alih pergi, mengapa tidak tetap berada di wilayah Jiang Han, dan terus menikmati kekayaan dan kemakmuran. Yang paling penting adalah, jika ayah dan anak Jiang pergi, maka anugerah kerajaan akan jatuh ke kepala mereka. Siapa tahu, mungkin mereka bisa mondar-mandir sebentar dan menikmati ornamen adipati peringkat pertama. Anggota klan mungkin semuanya berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi ketika generasi berikutnya menipiskan warisan mereka, perbedaan dalam keintiman antara hubungan secara alami akan muncul ke permukaan. Jiang Tong adalah adik laki-laki Jiang Feng, saudara laki-laki dari ibu yang sama, dan secara alami akan pergi bersama Jiang Feng. Jiang Yu adalah adik sepupu Jiang Chen dan dianggap sebagai adiknya juga. Dia selalu sangat bergantung pada Jiang Chen, jadi bukan hal yang aneh baginya untuk pergi juga. Adapun yang lain, ikatan darah mereka dengan ayah dan anak Jiang tidak begitu kuat. Mereka hanyalah anggota dari klan yang sama. Mereka belum tentu bersedia mengikuti Jiang Chen dengan teguh. Pada intinya, orang yang berbeda memiliki aspirasi yang berbeda. Jiang Chen tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini ketika dia melihat mereka. Sejujurnya, dia juga tidak berencana membawa mereka semua. Meskipun orang-orang ini menjadi anggota klannya, sejujurnya, Jiang Chen tidak merasakan banyak hubungan dengan mereka. Karena mereka semua memiliki motif egois mereka sendiri, Jiang Chen tidak bebas untuk mengatakan apapun. Dia tidak bisa memaksa mereka dengan baik sekarang, bukan? Penatuasi, statusmu akan menjadi yang tertinggi dalam keluarga Jiang setelah ayahku dan aku pergi. Keluarga Jiang kami baik untuk kerajaan dan baik untuk keluarga kerajaan. Kami telah mencapai bagian pencapaian kami. Jika ada warisan, tidak apa-apa jika Anda ingin membaginya. Tapi ingat ini, anggota keluarga tidak boleh saling menodongkan pedang dan saudara tidak boleh saling menyakiti. Kalau tidak, saya akan memberitahu keluarga kerajaan untuk menarik semua kehormatan dan kemakmuran dan menjadikan keluarga itu keluarga aristokrat yang bebas dan santai. Petik 2. Penatuasi terkekeh, dengan orang tua ini di sini, bagaimana mereka berani membuat masalah dan saling menodongkan pedang. Penatuasi berseri-seri senang setelah mendengar janji Jiang Chen. Siapa yang mengira bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menikmati perasaan menjadi seorang duke di usia tuanya. Karena ini masalahnya, kita akan pergi dalam beberapa hari. Keluarga Jiang akan berada dalam perawatan Anda di masa depan. Petik 2. Penatuasi menghela nafas, haruskah kamu benar-benar pergi? Ini sudah basa-basi belaka. Sejujurnya, dia tidak sabar menunggu ayah dan anak Jiang pergi. Hanya dengan kepergian Jiang Feng dan putranya, serta Jiang Tong dan putranya, dia akan memiliki hak untuk mewarisi pangkat seorang duke. Meskipun mereka berasal dari satu klan, setiap orang setidaknya memiliki sedikit motif egois ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya ke dalam ketika dia melihat bagaimana penatuasi dan bagaimana tidak ada orang lain yang berani memikirkan masalah ini. Sifat egois oke. Mereka segera ingin kami pergi ketika mereka mendengar bahwa kami akan pergi, sehingga kami bisa menyerahkan semua kehormatan dan kemakmuran kepada mereka. Dengan temperamen ini,
saya tidak akan membawa mereka bahkan jika mereka ingin pergi bersama saya, pikir Jiang Chen dalam hati. Dia terlalu malas untuk repot dengan apakah tanah roh di wilayah suku Redwood adalah pertanda keberuntungan atau bencana. Orang-orang memiliki takdir mereka sendiri. Karena anggota klan ini tidak bisa melepaskan kemakmuran di depan mereka, maka Jiang Chen secara alami tidak akan khawatir tentang bencana apa yang mungkin menimpa mereka di masa depan. Putri Gouyu tiba dengan Zirwo Timur 2 hari kemudian. Dia datang dengan medali pangkat seorang duke dari keluarga kerajaan untuk sekali lagi menganugerahkan keluarga Jiang gelar adipati peringkat pertama, dan menggunakan pangkat seorang duke untuk melindungi perbatasan selatan kerajaan. Sebagai penatua dengan catatan pelayanan terlama, adalah benar dan pantas jika penatua Si menjadi adipati Jiang Han yang baru. Dia benar-benar meledak dengan kebahagiaan. Pemberian itu hanyalah sebuah upacara. Putri Gouyu sama sekali tidak peduli dengan siapa yang akan menjadi adipati Jiang Han berikutnya. Hatinya benar-benar kacau selama beberapa hari terakhir. Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen akan meninggalkan kerajaan timur, dia berada dalam keadaan tercengang. Meskipun dia juga tahu bahwa Jiang Chen tidak dilahirkan untuk tetap berada di kolam kecil, bahwa dia akan pergi untuk mengendarai angin dan awan cepat atau lambat dan berubah menjadi naga yang membubung melalui 9 langit, tapi dia masih merasa sulit untuk menanggung ketika hari ini akhirnya tiba. Dia tahu betul bahwa ini mungkin adalah perpisahan terakhir. Sejak saat itu, Jiang Chen akan menginjakkan kaki di jalan terik matahari, sementara dia, Gouyu, akan seperti bunga yang mekar penuh, dengan hanya sedikit layu dan layu yang tersisa setelah mekar dengan kesempurnaan keindahan. Jiang Chen, haruskah kamu benar-benar pergi? Putri Gouyu memegang harapan terakhirnya. Dia benar-benar ingin berdoa agar Jiang Chen tidak pergi, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa kerajaan timur benar-benar tidak dapat menahan Jiang Chen. Jika aku tidak pergi, aku akan membawa bencana ke kerajaan timur cepat atau lambat. Perseteruan antara Long Juxue dan aku akan tetap tidak terselesaikan karena setiap hari dia tetap hidup. Jiang Chen tahu ini adalah alasan yang sedikit murahan. Aku sangat berharap waktu bisa berlama-lama dan berhenti saat kita pertama kali bertemu. Bahkan jika kamu memarahiku lagi, bahkan jika kamu memarahiku setiap hari, itu bagus juga. Nada bicara Gouyu agak sentimental. Air mata benar-benar mulai menetes dengan putus asa saat gadis keras kepala ini berbicara. Dia tidak menghapusnya, dan hanya tersenyum di antara air matanya. Baiklah, Jiang Chen, saya tahu bahwa Anda selalu berpikir bahwa saya memiliki temperamen yang aneh, bahwa saya kasar, tidak masuk akal, dan tomboy. Baiklah, saya tidak akan menyembunyikannya lebih jauh hari ini dan membiarkan Anda melihat sisi lemah saya, dan memberitahu Anda bahwa semua gadis meneteskan air mata, sebenarnya, sangat melelahkan bagi saya untuk bertindak seperti itu setiap hari. Saya juga agak iri pada Ruoer, iri hati yang ringan dan kepolosan naifnya, Jiang Chen, saya tidak lagi memiliki kecanggihan murni, dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Apakah Anda mengatakan bahwa itu benar-benar tidak baik untuk seorang gadis untuk menjadi begitu keras kepala? Jiang Chen menghela nafas ringan, kepribadian setiap orang berbeda. Tidak ada yang salah dengan tetap setia pada diri sendiri dan mempertahankan hati yang teguh seperti yang Anda lakukan. Betulkah? Mata indah Pangeran Gouyu terombang-ambing, beberapa jejak kegembiraan tercakup dalam air mata kristalnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Jiang Chen memujinya. Tentu saja itu benar, meski aku sering meneriakimu, tapi aku meneriaki sisi sombongmu. Sebenarnya, saya lebih mengagumi kepatuhan kuat Anda pada bela diri Dao dan pengorbanan yang Anda lakukan untuk keluarga Anda. Petik 2. Jiang Chen tidak perlu dengan sengaja menghiburnya dengan kebohongan. Jiang Chen, tahukah kamu bahwa aku sudah menunggu setengah tahun untuk pujian darimu? Apakah Anda sengaja menghibur saya sekarang setelah Anda pergi? Petik 2. Apakah kamu pikir aku sesuperficial itu? Jiang Chen tersenyum sedih. Baiklah, hapus air matamu. Aku benar-benar tidak terbiasa melihatmu menangis. Jika saya harus memilih, saya lebih suka melihat Putri Gouyu dalam semangat yang tinggi dan penuh semangat, dengan perasaan tidak mau mengakui kekalahan yang terus-menerus merasuki dirinya. Gouyu menyeka sudut matanya yang indah berkilauan dengan cahaya, maksudmu itu? Tentu saja, aku jamin itu. Putri Gouyu tersenyum. Baiklah, aku sudah memutuskan. Memutuskan apa? Jiang Chen terkejut. Aku telah memutuskan untuk tidak menjadi Putri Gouyu lagi.
Aku sudah menjadi putri selama 3 generasi dari klan timur. Sudah waktunya untuk membuang identitas ini dan benar-benar hidup untuk diriku sendiri. Baik sekali. Kembali ke akar Anda. Ini seperti yang seharusnya. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Putri Gouyu mengedipkan mata. Saya juga telah membuat keputusan lain. Dan apa yang telah kamu putuskan? Jiang Chen, dengarkan. Mulai sekarang, saya bukan seorang putri, tetapi seorang praktisi bela diri dari 11 Ki Sejati Meridian. Aku ingin menjadi pengikutmu. Apa? Jiang Chen terperangah. Dia benar-benar tidak mengantisipasi langkah Gouyu ini. Kamu tidak salah dengar. Saya ingin menjadi pengikut Anda di jalur bela diri Anda, sama seperti penjaga pribadi Anda. Gouyu mengangkat dadanya yang bulat, menatap tajam ke arah Jiang Chen dengan matanya yang indah, seolah-olah tidak mengizinkan Jiang Chen untuk menyuarakan satu kata pun sebagai protes. Apakah semuanya baik-baik saja dengan otakmu? Potong ocehanmu, aku terjaga. Jiang Chen, Anda baru saja mengatakan kepada saya untuk jujur pada diri sendiri dan mempertahankan hati yang teguh, dan kembali ke diri saya yang sebenarnya. Menjadi pengikut Anda adalah niat saya sendiri. Jangan biarkan pikiran Anda mengembara, meskipun saya memperlakukan Anda sebagai satu-satunya pria saya, tetapi alasan saya ingin mengikuti Anda bukan untuk mengganggu Anda, tetapi untuk mengejar Dao yang terpenting. Petik 2. Yang terpenting Dao. Apakah Anda pikir itu sesuatu yang saya jual di toko keluarga saya? Apakah Anda pikir itu adalah sesuatu yang dapat Anda kejar hanya karena Anda menginginkannya? Jiang Chen menggosok hidungnya. Teruslah berpura-pura. Jangan berpikir saya tidak tahu apa-apa. Jiang Chen, ada banyak rahasia tentangmu. Ketika Anda memberi saya beberapa petunjuk dan membantu saya memasuki jajaran 11 Meridian Master Ki Sejati, saya memiliki kecenderungan samar untuk memuji Anda sebagai master saya. Sekarang, dorongan ini akhirnya terwujud menjadi kenyataan. Saya merasa cukup nyaman dan sangat bahagia. Bab 130, Jiang Chen yang murah hati. Harus dikatakan, ketika seorang wanita menjadi keras kepala, bahkan kekuatan 10 lembu tidak akan bisa membuatnya berubah pikiran. Ini bahkan lebih untuk seseorang dengan hati yang teguh seperti Putri Gouyu. Dia telah benar-benar membebaskan dirinya dari identitas seorang putri saat dia sepenuhnya memahami pikirannya sendiri, dan secara sukarela mengadopsi identitas sebagai pengikut Jiang Chen. Dia teguh dalam niatnya tidak peduli apa yang dikatakan Jiang Chen. Jangan katakan lagi Jiang Chen. Bahkan jika Anda memukul saya, meneriaki saya, atau mengusir saya akan tetap berkulit tebal dan sulit untuk dilepaskan. Gouyu sebenarnya mulai mengeluarkan gerakan curang ini. Baiklah, kamu menang. Jiang Chen sangat memahami Gouyu. Begitu wanita ini menjadi gila, dia akan menjadi seperti kuda liar yang melepaskan tali kekangnya. Tidak peduli apakah Anda meneriakinya atau mengusirnya, semua itu akan terbukti tidak berguna. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membiarkan dia berperilaku seperti yang dia inginkan. 3 hari kemudian, rombongan Jiang Chen secara resmi berangkat. 8 pengawal pribadi Jiang Chen termasuk di antara para pengikutnya, tapi dia tidak membawa 4 bersaudara batalion Seng dan mengirim mereka kembali ke tentara Tiandu sebagai gantinya. Setelah banyak pengalaman dan banyak pelatihan, 4 bersaudara batalion Seng semuanya berhasil masuk ke jajaran senior tentara Tiandu dan telah menjadi personel yang diandalkan keluarga kerajaan. Jiang Feng membawa kepala pengawal pribadinya, Jiang Ying dan beberapa pengikutnya yang terpercaya. Jiang Tong dan putranya membawa beberapa anggota keluarga. Rombongan berjumlah sekitar 20 atau 30 orang. Tentu saja, ini juga termasuk Gouyu dan Qiao Baishi. Ketika mereka mendengar bahwa Gouyu bersedia menjadi pengikut Jiang Chen dan menemaninya dalam perjalanannya, Jiang Feng dan Jiang Tong keduanya merasa agak terkejut. Mereka berdua curiga, apa yang begitu memikat tentang Jiang Chen sehingga bahkan seorang putri yang agung akan menyerahkan kekayaan dan kemakmuran tanpa akhir untuk menjadi pengikutnya. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen sangat memikirkan Gouyu dan menjadikannya kapten pengawalnya, menempatkannya bertanggung jawab untuk melatih 8 pengawal pribadinya. Dengan tingkat Master Ki Sejati Gouyu, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sebagai murid Jiang Chen, Qiao Baishi secara alami adalah pengikut dekat. Adapun pelayan Jiang Chen, Jiang Zheng, Jiang Chen telah mengatur agar dia berada di aula penyembuhan di sisi Ying Wuyu. Karena dia juga memiliki 10% bagian kering, hari-harinya di aula penyembuhan dapat dianggap sangat santai dan menyenangkan.
Tujuan hidup Jiang Zheng dapat dihitung sebagai telah mencapai puncaknya, karakteristik tiga alam dari pelayan terhebat semuanya telah terwujud. Jiang Zheng sebenarnya ingin terus mengikuti Jiang Chen, tetapi dia tahu bahwa dia bukan seorang praktisi. Jika dia terus berkeliaran di sekitar Tuan Muda, tidak hanya dia tidak akan berarti banyak, tetapi dia bahkan mungkin menjadi beban bagi Tuan Muda. Pengaturan semacam ini sebenarnya yang terbaik. Ketika mereka pergi, Ziruo Timur sangat tertekan dan terus membuat keributan bahwa dia ingin pergi dengan Jiang Chen. Namun, Jiang Chen tahu bahwa tubuh Ziruo Timur rapuh dan tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh sama sekali. Jiang Chen juga telah meninggalkan instruksi khusus dengan olah penyembuhan sehubungan dengan kondisi Ziruo Timur dan membuat banyak persiapan, memastikan bahwa Ziruo Timur tidak akan memiliki kecemasan tentang hidupnya. Meskipun rombongan sekitar 20 orang terlihat sangat kecil, tidak ada yang berani merampok mereka kemanapun mereka pergi begitu mereka mengetahui bahwa itu adalah kelompok Jiang Chen. Semua orang tahu bahwa ada 1 juta tentara Swartbart yang kuat di back and call Jiang Chen. Ketika masa hitam dan padat itu melonjak keluar, orang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Jiang Chen terutama meluangkan waktu untuk mengunjungi Monkey ketika dia melewati katakombe tanpa batas. Ketika Monkey melihat Jiang Chen, dia menghela nafas. Tuan, saya bisa merasakan bahwa Anda telah menghadapi bahaya, tetapi sayangnya, saya tidak punya cara untuk pergi. Saya sangat menyesal, masalah ini bukan salahmu. Sekarang saya memikirkan situasinya, saya bersukacita dalam pelarian saya yang sempit. Petik 2. Namun, Monkey mengejek dan mengambil pengecualian untuk kata-kata Jiang Chen, Guru, Anda dilahirkan dengan keberuntungan besar dan tidak akan mati semudah itu. Meskipun saya sedikit khawatir, saya juga tahu bahwa Anda pasti akan mengubah malapetaka menjadi berkah. Paling-paling, itu akan menjadi ketakutan tanpa bahaya. Petik 2. Oh, kamu sangat percaya padaku, kan? Monkey tertawa terbahak-bahak, aku memang semakin percaya padamu. Oh benar, kamu masih harus membawa pasukan Swartbart bersamamu. Jika ditata dengan tepat, itu masih akan memberi Anda uluran tangan di saat-saat dibutuhkan. Petik 2. Saya tidak akan mengambil pasukan besar. Burung pedang sayap emas sudah cukup. 800 Goldwing Swartbart akan menjadi kekuatan pertempuran yang cukup. Jika dia membawa sisa pasukan Swartbart bersamanya, jumlahnya akan terlalu banyak dan mengejutkan. Akan mudah untuk memicu kepanikan nasional setiap kali dia melintasi perbatasan. Akan lebih baik untuk menghindari insiden seperti itu sebanyak mungkin. Ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan ini, Monkey juga mengangguk. Kemampuan bertarung Goldwing Swartbart tidak buruk. Kekuatan Greenwing Swartbart hanya terletak pada jumlah. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, hubungi saya kapan saja. Petik 2. Tentu saja. Monkey mengangguk, berpikir sebentar dan berkata, benar, jadi apakah kamu menuju ke kerajaan Skylaurel? Katakombe tanpa batas berjalan melalui dunia bawah tanah dari seluruh aliansi 16 kerajaan, dan bahkan melampaui jangkauan 16 kerajaan. Jika Anda menemui bahaya apapun di kerajaan Skylaurel, Anda dapat menemukan cara untuk sampai ke katakombe tanpa batas di sana dan menyebutkan nama saya. Mungkin Anda akan menerima bantuan dari pinggiran katakombe. Pengaruh Monkey hanya ada di pinggiran katakombe tanpa batas. Kerajaan Skylaurel terletak di wilayah tengah aliansi 16 kerajaan. Posisinya sedikit ke selatan, wilayahnya luas dan sumber dayanya melimpah. Dalam hal wilayah, kerajaan Skylaurel setidaknya berukuran 3 kerajaan timur. Dalam hal sumber daya, itu bukan level yang bisa dicapai oleh kerajaan kelas 3 seperti kerajaan timur. Kerajaan Skylaurel berada di puncak aliansi 16 kerajaan untuk semua jenis sumber daya pelatihan. Bagaimanapun, ada pendukung besar, Sekte Pohon Berharga, berdiri di belakang kerajaan Skylaurel. Sekte Pohon Berharga adalah salah satu dari 4 sekte besar dalam aliansi 16 kerajaan, dan kelas berat yang dapat membuang bebannya dengan Sekte Matahari Ungu. Mengendarai punggung burung pedang sayap emas menyebabkan perjalanan menjadi cukup mudah. Jiang Chen dan kelompoknya melintasi tanah 3 atau 4 kerajaan dan akhirnya tiba di perbatasan kerajaan Skylaurel setelah kira-kira 10 hari. Mereka baru saja memasuki perbatasan kerajaan Skylaurel ketika pasukan Swartbart mereka dihentikan oleh seorang Wyvern Knight yang bertugas sebagai penjaga perbatasan. Kamu siapa? Beraninya kau terbang di dalam perbatasan kerajaan Skylaurel. Wyvern adalah pemandangan umum di dalam perbatasan kerajaan Skylaurel. Sebenarnya,
Ye Rong juga telah mengendarai variasi dari para Wyvern, tetapi silsilahnya jauh lebih mulia. Jiang Chen tidak kesal ketika Wyvern Knight menghentikannya dan mengeluarkan medali yang diberikan Ye Rong kepadanya. Aku teman Pangeran Ye. Medali itu nyata. Karena Anda adalah teman sang pangeran, Anda memiliki hak untuk terbang di dalam kerajaan Sky Laurel. Namun, silakan lanjutkan sesuai dengan jalur penerbangan ini. Ingat, jangan terbang sembarangan. Ada banyak kekuatan di dalam kerajaan dan mereka telah menetapkan banyak zona terlarang. Jika Anda mengikuti jalur penerbangan yang salah, Anda dapat menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Ksatria Wyvern ini agak bertanggung jawab dan berhati hangat saat dia memberi kelompok Jiang Chen beberapa petunjuk penting. Jiang Chen mengangguk dan mengeluarkan sebotol pil. Terima kasih saudaraku, ini beberapa pil pengisian ki bernama Fast Ocean Pill. Anda akan dapat memulihkan 50% ki sejati Anda secara instan. Perlakukan itu sebagai tanda penghargaan saya dan terima kasih atas tip Anda. Wyvern Knight mulai dan secara otomatis menangkap botol yang telah diterbangkan. Ketika dia membuka sumbatnya dan mendekatkannya ke hidungnya untuk dihirup, ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Dia mengira yang lain sedang bercanda dan dengan ceroboh memberinya beberapa pil non-mainstream. Tapi siapa yang mengira bahwa ini benar-benar akan menjadi pil pengisian ki dengan potensi tinggi seperti itu? Mereka akan digolongkan sebagai barang berharga bahkan di dalam pasar kerajaan Sky Laurel. Wyvern Knight sangat gembira, seperti yang diharapkan dari tamu terhormat pangeran. Dengan hak apa saya harus menerima hadiah yang begitu kaya? Aku tidak pantas untuk itu. Meskipun dia mengatakan dia tidak layak, tetapi tangan yang menggenggam botol pil itu menggenggamnya erat-erat, seolah takut angin akan meniupnya jika dia melonggarkan genggamannya. Dia tampak seperti dia telah menerima harta yang berharga. Tidak heran dia kehilangan ketenangannya seperti ini. Statusnya sebagai Wyvern Knight yang berpatroli di perbatasan tampak termasyur di permukaan tetapi posisinya sebenarnya tidak setinggi itu. Penghasilannya bahkan lebih menyedihkan. Meskipun dia kadang-kadang bisa mengambil beberapa item, itu hanyalah setetes ember saat digunakan dalam pelatihan bela diri Dao. Pil pengisian ki yang berharga pada level ini benar-benar barang mewah untuknya. Dia bahkan tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya, apalagi benar-benar membelinya. Saya telah melakukan perjalanan ke berbagai kerajaan dan telah melihat banyak patroli perbatasan. Sangat jarang bertemu seseorang yang berhati hangat sepertimu. Jiang Chen tersenyum. Ini hanya hadiah kecil yang tidak layak disebut. Wyvern Knight terkekeh dan menggaruk kepalanya, sedikit malu. Benar? Karena kamu tidak terburu-buru, aku akan memberitahumu beberapa larangan lagi. Setelah kamu masuk dari sini dan terbang sejauh kira-kira 1200 li di sepanjang jalan ini untuk memasuki wilayah ini, kamu harus waspada. Jika Anda melihat seseorang mengenakan jubah merah bersulam garis biru, Anda harus benar-benar berhati-hati. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang harus kamu provokasi. Oh, orang kuat macam apa ini? Itu akan menjadi seseorang dari Istana Utara Azure Heaven. Istana Utara Azure Heaven adalah salah satu lokasi sekuler dari sekte pohon berharga di dalam kerajaan Sky Laurel di mana ritual dilakukan. Mereka terletak di wilayah barat laut kerajaan Sky Laurel dan memiliki pengaruh mutlak. Istana Utara Langit-Langit Biru. Jiang Chen diam-diam mengingat 4 kata ini. Lalu di sini, lembah terpencil ini dengan kabut tebal dan tebal. Jangan berlama-lama di sini dengan cara apapun. Meskipun orang-orang di sini tidak mendominasi seperti orang-orang dari Istana Utara Azure Heaven, itu juga merupakan tempat di mana seseorang kemungkinan akan mendapat masalah. Jika Anda tidak menangani hal-hal dengan benar, maka Anda akan ditangkap untuk menjadi budak obat. Mereka tidak akan membunuhmu atau memukulmu, tetapi sebaliknya, hanya membuatmu bekerja keras selama 10-20 tahun. Tempat ini disebut Lembah Qingyang. Lembah Qingyang, Jiang Chen juga mengingat nama ini. Begitu kamu melintasi Lembah Qingyang, masih ada beberapa kekuatan tetapi itu tidak cukup untuk membahayakan hidupmu. Bahkan jika ada masalah, identitas pangeran keempat akan cukup untuk menyelesaikannya. Kesimpulannya, berhati-hatilah saat Anda berada di sekitar Istana Utara Azure Heaven dan Lembah Qingyang saat Anda menuju ke ibu kota. Petik 2. Ketika kamu tiba di ibu kota, maka tidak perlu dikatakan lagi bahwa setiap orang yang kamu temui di dalam kerajaan entah bagaimana terkait dengan bangsawan jika kamu benar-benar menggali latar belakang mereka. Karena itu, cobalah untuk tidak menyinggung siapapun. Sepertinya Anda berteman dengan pangeran tetapi sebagian besar waktu,
identitas ini tidak akan berguna. Bukannya identitas pangeran tidak cukup, tetapi identitasnya terlalu sensitif. Ada lebih dari 10 pangeran di ibu kota dan mereka semua saling mengawasi, berusaha menemukan kekurangan yang bisa dimanfaatkan. Mereka saling menyerang dan berusaha saling menghancurkan. Setiap pangeran di ibu kota menangani dirinya sendiri dengan sangat hati-hati, seolah-olah menginjak es tipis. Karena itu, ketika Anda tiba di ibu kota, jangan menerobos terbang di udara. Anda harus memasuki ibu kota dengan berjalan kaki. Harus dikatakan, Wyvern Knight adalah orang yang jujur. Dia telah mencoba yang terbaik untuk datang dengan ide-ide untuk Jiang Chen setelah mendapatkan keuntungan dari dia. Haha, terima kasih saudara telah bersusah payah memberi kami ikhtisar ini. Saya merasa jauh lebih percaya diri. Ksatria Wyvern terkekeh. Tidak masalah, tidak masalah. Benar, nama saya Tang Long dan rumah saya juga di ibu kota. Karena kamu akan pergi ke ibu kota, bisakah kamu mengambil beberapa barang kembali untukku? Petik 2. Tentu saja, ini hanyalah bantuan kecil. Tang Long ragu-ragu sejenak dan kemudian berbicara dengan serius. Bukannya aku tidak mempercayai kalian, tapi aku hanya ingin mengulanginya. Jangan mendapat masalah di tempat-tempat itu. Selain itu, barang yang ingin saya kirim ke rumah sangat dibutuhkan dan harus tiba dalam waktu 7 hari. Akan sangat merepotkan jika terlambat, jadi, tenang, beritahu kami alamatnya. Kami pasti tidak akan menyinggung siapapun dan menunda masalah Anda. Petik 2. Tang Long terkekeh saat dia menyerahkan alamat kepada Jiang Chen.